Satu OPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, inilah talk show spesial bersama Disperindak Jateng. Pemirsa, prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan APBN menjadi kunci dalam penentuan sasaran dan persentase peruntukannya. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021, dana bagi hasil atau DBH merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada anggaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan cukai merupakan hasil tembakau yang merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau dan produk turunannya. Dan yang menarik adalah pemirsa, dana DBH-CHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau disalurkan kembali kepada pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Tentu hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 2/PMK.07/2022, anggaran tahun 2022 dialokasikan sebesar 10% untuk bidang hukum, 40% untuk bidang kesehatan, dan 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya, apakah dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini? Seperti apa pula manfaat dan tujuannya untuk masyarakat? Dan seperti apa implementasinya di masyarakat? Kita akan membahas dan juga berdialog langsung dengan ketiga narasumber yang telah hadir. Narasumber yang pertama adalah Bapak Muhammad Arif Sambodo, SEMSI. Beliau selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Kita berikan aplaus untuk beliau. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Mbak Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, segar, bisa ketemu Mbak Putri. Terima kasih Pak Arif. Saya tahu Pak Arif ini sibuk sekali, tapi hari ini menyempatkan waktu untuk berdialog bersama. Iya. Apa yang menyibukkan hari akhir-akhir ini Pak Arif? Ini sudah pertengahan tahun. Biasanya kalau pengelolaan anggaran itu kita ngikuti seperti kurva normal, ini peak. Jadi pada saat ini sedang ramai-ramainya kita mengejar target untuk penyelesaian pekerjaan, baik di urusan perdagangan, saya pegangnya dua, karena di Disperindak maupun di urusan perindustrian, termasuk kaitannya juga dengan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DBH-CHT. Oke, nah itu yang penting nanti kita bahas lebih detail setelah yang satu ini. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Siswanto. Beliau adalah Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean atau TMPC Magelang. Assalamualaikum Pak Siswanto. Ini tadi sengaja saya jelaskan karena rata-rata ini selalu disingkat Pak. Saya pengen menjelaskan juga kepada pemirsa, betul ya Pak Siswanto ya? Alhamdulillah sehat ya Pak Siswanto? Apa yang menyibukkan hari-hari ini? Sibukan kantor, sekarang kantor kami itu sedang membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan Masya Allah. Jadi kantor kami itu sebenarnya berdiri tahun 2017 akhir bulan November, tapi di tahun 2020 kantor kami itu sudah berhasil meraih predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah, tadi belum diberikan aplaus Pak Siswanto, boleh sekarang ya. Ya, jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk meraih predikat yang wilayah birokrasi bersih dan layan. Itu adalah predikat tertinggi sebuah instansi pemerintah. Oke, luar biasa, good job. Kita next nanti ngobrol lebih detail lagi ya Pak Siswanto. Baik, berikutnya narasumber yang terakhir atau yang ketiga, beliau adalah Pak Jalu Aji Prakoso, SE Master of Economic Development. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang. Suaranya orang Magelang, tepuk tangannya dong. Selamat sore Mbak. Mahasiswanya semua sepertinya ini Pak. Sepertinya, iya. Sepertinya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Saya Iya. panggilnya Pak Jalu. Monggo.
Oh, Sekeco. atau ada panggilan akrab yang lain mungkin? Seragam saja Pak Jalu. Oke, baik Pak Jalu. Apa yang menyebutkan sebagai dosen dan juga pengamat ekonomi Ya, di kalau semester ini? betul, kalau di universitas kami saat ini sedang break semester, Yes. jeda semester. Kalau kami di kondisi jeda semester banyak disibukkan dengan kegiatan yang sifatnya administratif, seperti melakukan kegiatan penelitian, pengabdian, ya. dan juga aktivitas pembelajaran yang sudah off. Oke, semoga nanti berlanjut lagi lancar ya Pak ya, tidak ada COVID Ya. lagi insya Allah yang mengintai Mempersiapkan Amin. pengajaran juga Ya, bisa betul. langsung tatap muka. Baik, kita akan ngobrol tentang tema kita pada hari ini yaitu mengenai dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau untuk masyarakat. Nah, ini menjadi poin penting di mana sebelum kita membahas secara lebih detail tentang DBH-CHT, ini jangan sampai salah sebut ya. Saya hampir sering salah sebut ini, Pak Arief ya. Semoga tidak salah sebut. Mengenai hal ini kita tentu perlu tahu seperti apa perkembangan industri rokok khususnya, karena ini sangat erat kaitannya dengan itu. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah, Pak Arief. Silakan. Oke. Jadi sebelum saya cerita tentang industri rokok, saya mungkin sedikit gambaran. Baik. Jawa Tengah itu perkembangan ekonominya, pertumbuhan ekonominya itu yang menjadi dominan adalah sektor industri. Hampir 35% sektor industri menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan. Baik. Jadi boleh dikatakan Jawa Tengah ini sudah bukan provinsi yang agraris, tapi yang sudah provinsi yang sudah orientasinya adalah orientasi industri. Nah, dari 34% itu ada subsektor industri yang dominan. Satu adalah sektor industri mamin. Mamin itu singkatan dari makan minum. Oke. Itu kalau dari kue industri kita bayangkan 100%, dia menguasai 39%-nya. Nah, yang kedua adalah yang kita bicarakan ini, industri rokok. Industri rokok itu kurang lebih hampir 17 sekian persen, hampir 18% begitu yang menopang sektor industri. Nah, artinya apa? Industri rokok karena posisinya yang kedua memegang peran penting di dalam perkembangan sektor industri pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Nah, kalau kita melihat perkembangan industri hasil tembakau di Jawa Tengah, tentunya kita tak pelak lagi boleh dikatakan Provinsi Jawa Tengah ini salah satu provinsi yang mempunyai sumber daya, mempunyai tempat mengolah tembakau begitu. Kita tahu di sini banyak industri besar rokok. Betul. Selain Jawa Timur. Ada kurang lebih hampir 182, hampir kurang lebih 100, hampir 90 industri hasil rokok ini atau industri hasil tembakau ini dengan tenaga kerjanya mendekati hampir 200.000 tenaga kerja. Artinya juga berarti industri rokok dari sisi pendapatan itu pertumbuhan itu juga berfungsi yang cukup besar, memiliki fungsi yang cukup besar. Di sisi lain dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, industri rokok ini juga berperan sangat penting. Nah, inilah yang menyebabkan nanti karena kalau kita bicara DBH-CHT itu kita bicara tentang perimbangan keuangan. Yes. Karena posisi Jawa Tengah yang cukup besar kaitannya dengan industri tembakaunya, maka ketika kita bicara DBH-CHT itu yang dipungut oleh negara masuk di kas negara dan kemudian dikembalikan kepada daerah, angka yang dikembalikan untuk DBH-CHT di Jawa Tengah ini cukup besar. Dan itu sebenarnya semuanya kembali kepada masyarakat di dalam rangka ya untuk membangun semua sektor, ya toh, entah kesehatan, entah pendidikan. Jadi itulah manfaat dari DBH-CHT yang bersumber dari perkembangan industri hasil tembakau di Jawa Tengah. Baik, kurang lebih seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Tadi Pak Arief sudah menjelaskan seperti apa industri rokok khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan memang erat kaitannya nomor 2 termasuk yang kedua, yang kedua yang terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Tentu ini menjadi poin penting bagi Provinsi Jawa Tengah untuk mengolah
DBHCHT. Iya. Nah, ini sebelum membahas seperti apa implementasinya, menurut Pak Arief sendiri apa sebenarnya DBHCHT itu? Dalam struktur pengelolaan anggaran negara itu ada suatu undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan. Ketika kita memasuki era reformasi lah katakanlah, yang semula dana-dana itu semua diambil pusat, kemudian yang menggerak motornya adalah pusat. Maka ketika sudah memasuki masa keterbukaan, masa reformasi, ada beberapa sumber negara yang ketika itu asalnya adalah di mana daerah penghasilnya, maka dalam rangka perimbangan keuangan daerah, dana itu dikembalikan lagi ke daerah secara proporsional. Nah, makanya tadi DBHCHT itu termasuk dana yang kita bagi hasilkan istilahnya. Cukainya diambil oleh bea cukai di pusat, masuk ke kas negara. Kemudian secara proporsional dikembalikan kepada daerah. Nah, itu tentunya setiap daerah yang memiliki penghasil tembakau katakanlah itu, mereka akan mendapatkan. Bahkan daerah yang tidak penghasil tembakau pun sekarang juga mendapatkan. Jadi ini adalah prinsip untuk meratanya pendapatan negara yang sumbernya dari daerah dan kemudian pengelolaannya diserahkan kepada daerah. Tapi ada pagar dalam artian kisi-kisi untuk mengelolanya ditujukan kepada apa, maka muncullah yang namanya aturan tentang pemanfaatan DBHCHT pada PMK nomor 215 tahun 2021. Setiap tahun pasti kaitannya dengan aturan DBHCHT itu muncul. Ada yang sifatnya berubah total atau sifatnya hanya berubah tentang proporsi begitu. Jadi, mohon maaf sedikit memotong, kenapa harus setiap tahun, Pak? Biasanya kan ada beberapa poin. Jadi begini, PMK itu kan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, sehingga aturannya disesuaikan dinamis kebutuhan daerah, kebutuhan negara. Misalnya, katakanlah seperti sekarang adalah kaitannya dengan COVID-19. Nanti dalam pemanfaatan DBHCHT, maka proporsi kesehatan dibesarkan. Nah, seperti itu. Jadi dalam DBHCHT itu ada 3 bidang yang menjadi sasaran. 1, bidang kesejahteraan rakyat. 2, kesehatan, 50%. Kemudian ini 40% untuk kesehatan dan yang penegakan hukum 10%. Yang 206 tahun 2020 kemarin kesehatan dan penegakan hukum hanya 25%. Jadi berubah. Jadi ketika kepentingan untuk kesehatan dikaitkan dengan COVID itu memerlukan, maka fokusnya itulah pentingnya dibuat setiap tahun dan juga bersifat dinamis. Kita lanjut ke Pak Siswanto, nanti lanjut kembali ke Pak Arief. Pak, tadi sudah sedikit dijelaskan bagaimana DBHCHT dan juga sedikit disinggung bagaimana siklusnya di Provinsi Jawa Tengah. Kalau di Magelang sendiri, menurut Pak Siswanto seperti apa DBHCHT dan juga mungkin pengimplementasiannya? Mungkin saya perlu jelaskan cukainya dulu ya. Silahkan. Jadi cukai itu filosofinya sebenarnya untuk mengendalikan konsumsi. Itu filosofinya. Nah, di balik mengendalikan konsumsi itu akhirnya dikenakan cukai biar rokok mahal, masyarakat tidak membeli. Nah, masyarakat tidak membeli atau mengurangi kan. Tetapi ada dampak di situ, impactnya yaitu ada penerimaan. Ada penerimaan negara, itu disebut dengan cukai. Jadi tujuan cukai sebenarnya untuk mengendalikan konsumsi. Penerimaan adalah merupakan istilahnya hanya dampak lah ya, dampak dikenakannya cukai, itu seperti itu. Nah, sekarang DBHCHT, jadi sebuah rokok ini, rokok ini sebenarnya ada beberapa penerimaan di situ. Yang pertama adalah namanya cukai, yang kedua ada namanya pajak rokok. Pajak rokok itu besarannya adalah 10% dari nilai cukai. Kemudian ada juga yang namanya PPN. PPN adalah 9,9% dari nilai cukai. Nah, dari pendapatan cukai itu dibagikan kepada daerah-daerah penghasil tembakau kering dan penghasil cukai. Itu disebut dengan DBHCHT. Jadi DBHCHT adalah merupakan bagian transfer dana dari pemerintah pusat kepada provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau kering. Tapi di sini ada beda ya. Jadi
beda dengan dana bagi hasil lainnya. Dana bagi hasil kan ada dana bagi hasil pajak, di sini ada pajak PA21, 25, dan 29 kan. Baik. Kemudian juga ada bagi hasil sumber daya alam, nah, baik kehutanan ataupun mineral logam. Nah, kalau dana bagi hasil lain itu adalah dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat ke daerah. Perimbangan keuangan pusat ke daerah. Kita simpan kata-katanya setelah jeda pariwara berikut ini. Nanti saya juga penasaran seperti apa ngobrol dengan Pak Jalu. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami dalam talk show spesial bersama Disperindak Jateng. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire. Maaf ya Pak Siswanto, Pak Jalu juga panas kebul-kebul. Nanti juga nyampleng tenan, wedang rondene, peteng remang-remang. Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai bersama tim gabungan pemerintah kota menggelar razia petugas berhasil menyita puluhan dus rokok polos tanpa cukai diperdagangkan di sejumlah toko kelontong. Bu, Bune, saya harus hati-hati loh. Iya, Pak. Selamat pagi. Saya ini mau menawarkan produk Tante. Kalau Tante jual produk saya, dijamin Tante cepat kaya. Nah, ini produknya Tante. Pak, masih polosan, Pak. Wah, udah baik. Iki, Iki loh, Pak, rokok polosan. Sampean tahu nggak? Ini melanggar hukum. Son sewu Pak De. Saya ini kan hanya disuruh perusahaan. Yang penting tantenya untung banyak atau Pak De? Rokok ilegal itu melanggar Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Dan memperjualbelikan rokok ilegal itu bisa kena pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau kena denda 10 kali nilai cukai. Yang bisa merugikan negara loh. Mau saya laporkan. Wah, ampun Pak De, jangan dilaporkan. Saya janji nggak akan jual rokok ilegal lagi. Cukai merupakan pendapatan negara dan produk barang kena cukai yang tidak dikenai cukai atau tidak membayar cukai maka termasuk sebagai produk yang ilegal. Maksimal hukuman yang bisa dikenakan jika kita mengedarkan dengan sengaja, menjual dengan sengaja, menyimpan dengan sengaja produk-produk tembakau dan turunannya adalah hukuman 5 tahun penjara. Ayo kita awasi, kita kendalikan peredaran produk-produk tembakau dan turunannya. Kita perangi rokok ilegal. Stop rokok ilegal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show spesial bersama Disperindak Jateng. Pasti jaya. Penontonnya malu-malu, tapi jangan khawatir, nanti ada pertanyaan langsung dari audiens nanti di segmen berikutnya, di segmen ketiga dan juga keempat. Tapi sebelum kita mulai ngobrol dengan Pak Siswanto, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Museum BPK RI Kota Magelang yang telah menyediakan ruangan yang sangat nyaman untuk digunakan dalam berdialog hari ini, dan juga untuk Yayan Arsa Makeup yang telah mendandani saya pada hari ini. Baik, menurut prinsip dalam keseimbangan dan juga keadilan, tadi sedikit menyinggung bagaimana cukai juga adalah salah satu poin di mana untuk menyeimbangkan pendapatan seperti itu. Yeah. Tadi dari situ sepertinya, semoga saya tidak salah. Silakan dilanjutkan Pak Siswanto. Baik, jadi memang DPHJAT ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 39 merupakan perubahan tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Di pasal 66A sampai dengan 66D ya, di situ disebutkan bahwa DPHJAT merupakan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Nah, kita tadi udah
melihat kami sampaikan tadi bahwa di sebuah rokok itu ada cukai, ada pajak rokok, ada PPN. Nah, cukai ini dibagikan kepada daerah-daerah si penghasil cukai dan penghasil tembakau kering. Betul. Nah, di sini besaran adalah 2% ya, 2% dari pagu penghasilan cukai di tahun berjalan. Oke, di tahun berjalan. Di tahun berjalan. Nah, cukai di sini, jadi gini, kalau pajak rokok ini itu dibagikan kepada seluruh masyarakat ya, dalam artian berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduk semakin banyak, maka mendapatkan pajak rokok semakin banyak, dan pemerintah pusat tidak mendapatkan pajak rokok. Tapi kalau cukai 2%-nya dibagikan kepada daerah-daerah penghasil tembakau dan jumlahnya ada 25 provinsi sekarang, 25 provinsi. Jadi ada sekitar 12 provinsi tidak mendapatkan DPH-JHT. Oke, baik. Untuk besarannya sendiri itu, seperti apa Bapak penentuannya? Besarannya 2%. 2% dikalikan dengan pagu penerimaan cukai waktu berjalan, tahun berjalan. Oke, seperti tahun berjalan tadi seperti disebutkan. Dan mungkin dari 25 ya, mohon maaf. 25 provinsi. 25 provinsi. Oke, dari 25 provinsi dan salah satunya Kota Magelang tentu saja. Jawa Tengah ya, di sini provinsi Jawa Tengah. Oh ya, provinsi, mohon maaf. Jawa Tengah. Jadi kebetulan DBH itu terbanyak adalah yang mendapatkan adalah Jawa Timur. Besaran kemarin itu DBH-JHT adalah sekitar 3,8 triliun ya, 3,8 triliun. Jawa Timur sendiri sudah mendapatkan 2 triliun sendiri. Jadi itu bukan 50% lagi ya. 2 triliun ya. Ambil 70%. Kemudian kedua adalah Jawa Tengah. Baik. Jawa Tengah sekitar 899 miliar kalau nggak salah Pak. Betul. Baik. Dari penjelasan Pak Siswanto, kita beralih ke Pak Jalu. Tadi ada 2% atau 2 persentase. Memang karena ini adalah sudah dalam penentuan dari provinsi ataupun dibagikan kepada daerah penghasil cukai dan atau hasil tembakau. Menurut pengamatan Pak Jalu sendiri, sejauh ini untuk di Provinsi Jawa Tengah atau mungkin khususnya kalau boleh kita bilang lebih mengerucut ke Kota Magelang atau Kabupaten Magelang, itu seperti apa DBH-JHT? Terima kasih banyak waktunya. Mungkin bagi kami secara sudut pandang akademisi, kalau melihat DBH-JHT ini kan merupakan instrumen perimbangan keuangan. Artinya tujuannya adalah menseimbangkan antara kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui apa? Melalui kebijakan fiskal. Fiscal policy. Salah satu instrumennya adalah cukai. Karena dalam kebijakan fiskal kita tahu ada pajak, kemudian ada cukai dan lain sebagainya. Ada retribusi. Nah, ketika kita bicara terkait dengan cukai, sebelum kita masuk ke 2% tadi, mungkin kita bicara makronya terlebih dahulu. Kita biasanya dihadapkan dengan trade-off kalau dengan istilah cukai ini. Karena ada satu sisi yang menginginkan digenjot, misalkan diinginkan penerimaan cukai ini diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Tapi di satu sisi dampak buruk yang ditimbulkan, itu dia pertanyaan. Itu juga akan membuat orang enggan untuk melakukan konsumsi terhadap produk yang dilarang tadi. Jadi artinya ketika kita bicara terkait dengan cukai ini pasti ada yang namanya trade-off, bertolak belakang antara yang diinginkan dari satu sisi oleh pemerintah, misalkan menginginkan penerimaan daerahnya, penerimaan dari DBH ini semakin besar, tapi satu sisi masyarakat umum yang mungkin mendapat dampak eksternalitas negatif dari para smokers ya, daripada perokok, itu mungkin menginginkan jangan banyak-banyak orang yang melakukan aktivitas merokok. Tapi kalau di tempat kita namanya rokok itu sudah mungkin jadi tradisi, tapi untuk mengurangi atau mereduksi aktivitas konsumsi rokok mungkin juga susah untuk dilakukan. Nah, artinya kalau kita memandang 2% sebagai besaran untuk bagi hasil dari DBH-JHT ini, mungkin ya menjadi salah satu proporsi yang tentunya ini proporsi keadilan menurut pemerintah pusat bagi keseimbangan kemampuan keuangan tadi. Artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah memiliki kesepakatan nih, kalau di sini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan itu 2% besarannya. Nah, 2% itu besarannya dari total penerimaan atau pagu cukai yang diterima melalui aktivitas pengelolaan keuangan negara. Tahun berjalan ya. Betul. Tadi menarik disampaikan Pak Jalu bagaimana terjadi problematika atau trade-off
di mana yang diinginkan pemerintah belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan pula dengan masyarakat atau sosial atau mungkin budaya atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Betul. Begitu. Nah, apakah pada akhirnya ini bisa besaran cukai mungkin atau mungkin dengan regulasi ini bisa menyokong industri tembakau secara umum? Ya. Kalau menyokong ke aktivitas industri, mungkin tadi kita bicara besaran proporsional 2% itu sebagai hasil akhir yang akan diterima. Betul. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara pengenaan besaran beban kepada produsen, kita bicara industri rokok di sini, ketika nanti akan ada peningkatan biaya ataupun persentase penerimaan cukai itu kita targetkan untuk dinaikkan, maka yang terjadi adalah kita bicara lagi dari sisi makro, adanya tambahan biaya ataupun akumulasi tambahan biaya itu membuat agregat demand atau permintaan masyarakat semakin berkurang. Betul. Misalkan karena cukai itu, misalkan penerimaan cukai atau kita tidak bicara persentase, tapi biaya yang dikenakan untuk cukai itu semakin tinggi, berarti otomatis harga rokok akan semakin tinggi. Iya. Berarti kalau harga rokok semakin tinggi, yang terdampak siapa? Produsen mungkin larinya. Karena kemampuan konsumen untuk membeli rokok menjadi semakin sedikit. Artinya ketika menetapkan angka untuk berapa persentase cukai atau berapa biaya cukai yang dikenakan, itu juga kita harus melihat keseimbangan, baik dari sisi produsen ataupun kemampuan konsumen. Dari konsumen. Dan betul. Apakah itu kemudian inline juga dengan mensejahterakan masyarakat? Karena itu juga kembali ke masyarakat. Ya, sejahtera itu perspektifnya mungkin berbeda. Karena ada yang bicara sejahtera itu tanpa asap rokok, tapi akan ada yang juga bicara terkait dengan saya sejahtera ketika saya bisa merokok dengan nikmat. Betul, itu yang masih jadi mungkin challenge ya. Betul. Pak Arief. Mungkin seperti apa Pak Arief menanggapi mungkin hal-hal yang masyarakat saat ini mungkin problematika bukan hanya masyarakat ya, pemerintah atau instrumen regulasi pemerintah itu sendiri. Jadi begini, kalau kita bicara tentang tembakau, katakanlah kita bicara langsung ke rokoknya, ini sudah menjadi isu yang bukan sifatnya nasional tapi sudah global. Ketika sementara untuk rokok itu ada sesuatu yang membahayakan kesehatan. Nah, sebenarnya bagi perokok, tadi ketika rokok itu bagi pembeli rokok sebenarnya sifatnya inelastis kali ilmu ekonomi. Coba aja tanya kepada perokok, naiknya rokok berapapun dia tidak terasa. Dia tetap perokok ya, tetap perokok yang sudah memang awal merokok, dia akan tetap membeli rokok itu. Sejauh memang ketika dokternya bilang jangan merokok. Ya toh. Nah, ada sesuatu yang menarik kaitannya dengan kalau kita bicara cukai misalnya di dalam kaitannya kantong negara untuk ditingkatkan dengan kaitannya dengan pertumbuhan produksi atas rokok secara keseluruhan. Belakangan ini Mbak ya, belakangan ini ketika cukai dinaikkan sudah 2 kali Pak ya? Berkali-kali. Enggak, semenjak COVID ini kan kayaknya sudah 2 kali. COVID menyebabkan daya beli masyarakat turun. Betul. Di sisi lain, masyarakat yang terkena dampak COVID ini kan ada juga perokok. Nah, sehingga ketika kemampuan daya belinya dia turun, sisi lain dia sebenarnya seorang perokok, ada pilihan. Dia pasti akan mencari yang termurah. Akibatnya apa? Peredaran rokok ilegal tinggi. Yes, itu dia. Ya. Cari yang termurah dan akhirnya masuklah sebenarnya kita tidak. Setelah yang satu ini pemirsa tetaplah bersama kami dalam talk show spesial bersama Disperindak Jateng. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire.
panas kebul-kebul, nyampleng tenan, wedang rondene, peteng remang-remang. Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai bersama tim gabungan pemerintah kota menggelar razia hasil tembakau ilegal. Petugas berhasil menyita puluhan dus rokok polos tanpa cukai yang diperdagangkan di sejumlah toko kelontong. Bu, Bune, saya harus hati-hati loh. Iya, Pak. Selamat pagi. Saya ini mau menawarkan produk Tante. Kalau Tante jual produk saya, dijamin Tante cepat kaya. Nah, ini produknya Tante. Pak, masih polosan, Pak. Wah, udah baik. Beki, aduh. Iki lho, Pak, rokok polosan. Sampean tahu nggak? Ini melanggar hukum. Son sewu Pak De. Saya ini kan hanya disuruh perusahaan. Yang penting tantenya untung banyak atau Pak De? Rokok ilegal itu melanggar Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Dan memperjualbelikan rokok ilegal itu bisa kena pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau kena denda 10 kali nilai cukai. Dan bisa merugikan negara loh. Mau saya laporkan. Wah, ampun Pak De, jangan dilaporkan. Saya janji nggak akan jual rokok ilegal lagi. Cukai merupakan pendapatan negara dan produk barang kena cukai yang tidak dikenai cukai atau tidak membayar cukai maka termasuk sebagai produk yang ilegal. Maksimal hukuman yang bisa dikenakan jika kita mengedarkan dengan sengaja, menjual dengan sengaja, menyimpan dengan sengaja produk-produk tembakau dan turunannya adalah hukuman 5 tahun penjara. Ayo kita awasi, kita kendalikan peredaran produk-produk tembakau dan turunannya. Kita perangi rokok ilegal. Stop rokok ilegal. Spesial bersama Disperindak Jateng. Alhamdulillah semakin segmen semakin semangat sepertinya audiensnya Pak. Karena di segmen ini nanti akan ada pertanyaan langsung dari audiens. Jadi bisa disiapkan dulu pertanyaannya sesuai dengan tema kita pada hari ini ya. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mebel 99, terbaik, terjangkau, terpercaya di Magelang dan asli homemade. Seperti yang kami kenakan hari ini ya Pak ya. Ini sangat nyaman sekali digunakan. Baik, lanjut tadi ngobrol dengan Pak Arief, di mana akhirnya rokok ilegal itu masuk. Jadi begini, akhirnya rokok ilegal itu pada 2 tahun terakhir ini itu seperti jamur di musim hujan. Banyak sekali. Dan media untuk mengedarkannya itu sekarang bukan hanya sekedar media didagang pedagang ke taruh pedagang, manfaatkan online, memanfaatkan jasa pengiriman yang juga notabene memanfaatkan gadget juga. Sehingga dalam hal ini Mbak Putri, pemerintah ketika mengatur PMK tentang pemanfaatan DPH-CHT ini juga ada arah ke bagaimana mengendalikan agar produsen-produsen rokok ilegal ini bisa dikendalikan, bisa dilegalkan begitu, dalam bentuk mewujudkan suatu kawasan industri hasil tembakau. Dalam salah satu bagian di dalam 3 bidang tadi yang kaitannya penindakan hukum, itu masuklah cara untuk mewujudkan kawasan industri hasil tembakau. Di dalam KIHT ini nantinya rokok produsen-produsen yang ilegal itu dilegalkan. Karena di dalam kawasan itu nanti ada juga
kantornya Pak Siswanto yang langsung menyiapkan cukainya. Sehingga mereka itu tidak kebingungan karena konon katanya alasannya umumnya kenapa tidak didaftarkan untuk sebagai NP nomor pokok wajib NPPKC karena katanya ogah kaitannya birokrasi. Itu sebenarnya kan alasannya dibuat-buat. Padahal Mbak, kalau rokok-rokok non resmi ini sebenarnya kan potensi loss ya, potensi negara pendapatan yang hilang tuh mungkin nanti Pak Siswanto bisa menyampaikan hampir 1 triliun. Saya baru saja dengan pimpinannya Pak Siswanto, Pak Kakanwil dan juga Pak Sekda baru saja tadi pagi memusnahkan rokok ilegal yang nilainya hampir kurang lebih 11,39 miliar. Dan potensi di dalamnya potensi pendapatan negara yang hilang itu hampir 7 miliar. Dan jangan lupa Mbak, rokok-rokok ilegal itu sekarang kemasannya juga luar biasa. Betul. Ada cukainya juga Pak Sis, tapi nanti beliau akan cerita cukainya itu cukai aspal. Asli tapi palsu. Iya. Nanti itu ahlinya dari Pak Siswanto. Nah inilah salah satu sebenarnya cukai itu adalah salah satu untuk pengendalian. Tadi kan ada trade off istilahnya Pak Jalu. Salah satu adalah untuk kaitannya dengan pendapatan, tetapi sisi lain kalau ketika bicara isu yang berkembang secara global itu kan masalah kesehatan. Nah, tetapi di sisi lain kita lihat bahwa para perokok itu sebenarnya inelastis. Artinya mereka berapapun harga rokok kalau dia memang penggemar rokok tetap beli tanpa terasa kantongnya berkurang. Tetapi ketika kondisi seperti sekarang, COVID, ketika kita dihadapkan pada daya beli masyarakat yang berkurang, maka yang terjadi adalah efek yang sebenarnya sudah kemarin-kemarin ada tumbuhnya jamur tadi semakin marak. Untungnya di dalam aturan DBHJHT ini ada kebijakan yang salah satunya adalah bagaimana kita agar melegalkan, ini sebagai penegasan saya ulangkan, untuk melegalkan produk-produk ilegal, para produsen ilegal dalam satu kawasan. Dan bahkan nanti di PMK 215, kalau 206 itu hanya KIHT, di 215 di dalam bidang kesejahteraan masyarakat masuklah yang namanya juga kebijakan tentang pembentukan SIHT, Sentra Industri Hasil Tembakau. Apa itu nanti akan saya jelaskan. Karena ada peraturan yang harus disinergikan antara yang menerbitkan PMK dengan yang mengatur tentang kawasan industri ini. Harus ada sinergi. Harus ada sinergi. Ngomong-ngomong mengenai sinergi, kita juga butuh sinergi dari audiens hari ini. Dan di segmen ini ada 2 penanya. Saya persilahkan untuk penanya pertama. 1 penanya. Baik, silahkan. Silakan Mas, nama dan juga dari nama saya Aldi Agusti, saya mahasiswa dari Jogja. Saya mau tanya mungkin bagaimana masa depan industri dan cukai hasil tembakau dengan nilai cukai yang terus meningkat kan Pak. Padahal pendapatan cukai juga menyumbang besar dalam APBN. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Gusti, mahasiswa dari Jogja. Baik, siapa? Ini pertanyaannya untuk siapa? Untuk siapa saja? Mungkin untuk Bapak Siswanto. Untuk Pak Siswanto. Memilih sendiri Mas Gustinya Pak Siswanto. Silahkan Pak Siswanto. Baik, terima kasih. Jadi seperti ini. Penerimaan cukai dengan filosofi cukai yaitu mengendalikan konsumsi sebenarnya 2 sematung yang berbeda. Dalam artian seperti ini. Kalau tarif dinaikkan terus sebenarnya tujuannya kan mengendalikan konsumsi, makanya dinaikkan. Sebenarnya dasarnya itu adalah karena prevalensi merokok itu meningkat. Kalau prevalensi dilihat prevalensinya meningkat, maka tarifnya dinaikkan. Pernah tidak menaikkan tarif itu tahun 2019 ya. 2019 kita tidak menaikkan tarif. Waktu itu memang langsung rokok ilegal turun menjadi 3%. Habis itu 2020 naikkan menjadi di atas 20%, naik lagi rokok ilegal menjadi 4,8%. 2022 dinaikkan lagi sekitar 12%, naik turun di sekitar 3,04% untuk mereka rokok ilegal. Nah sekarang seperti ini, kalau tarif dinaikkan terus, ini industri rokok seperti apa? Sama juga dengan para petani tembakau juga menanyakan, kalau tarif naik terus, industri rokok semakin
menurun, ya tembakau juga tidak terserap. Jadi memang trennya dari tahun 2013 sampai dengan 2021 sebenarnya produksi rokok itu menurun. Jadi bukan naik ya, salah. Produksi rokok sebenarnya menurun, tetapi penerimaan cukai naik. Penerimaan cukai naik. Jadi karena tarif dinaikkan tersebut, akhirnya penerimaan memang naik, tapi produksi rokok sebenarnya turun. Itu seperti itu. Jadi kedepannya apakah nanti akan dinaikkan terus nih? Kemungkinan seperti ini. Kalau kita melihat dari sisi penerimaan negara, kemungkinan besar nanti ada namanya ekstensifikasi cukai ya. Jadi ada objek cukai lain yang nanti dikenakan. Saat ini kan baru 3 di Indonesia itu, yaitu ada namanya etanol atau ethyl alcohol atau rumus ini adalah C2H5OH. Kemudian ada hasil tembakau, kemudian ada minuman mengandung etil alkohol. Nah, kedepannya ada objek cukai baru. Sebenarnya di tahun ini sebenarnya sudah mau ditetapkan peraturan pemerintahnya, tapi belum. Nah, yaitu ada kantong plastik dan ada minuman berpemanis. Nah, langsung ini, wah minum berpemanis nanti kita cukai. Iya, Pak. Tapi ini masih digodok dan ini masih menunggu peraturan pemerintah untuk ditetapkan. Itu seperti itu. Baik, terima kasih. Pak Jalu, ada tambahan mungkin? Ini menjadi dilema juga menurut saya. Dan ini pertanyaan ini sering sekali muncul di benak masyarakat dan juga petani tembakau tadi seperti yang disampaikan Pak Siswanto. Ya, mungkin tambahannya adalah terkait dengan tarif cukai. Ketika kita bicara semakin naik, artinya tadi cukai itu dikenakan atas komoditas, barang dan jasa yang dihasilkan, yang khususnya yang ada pengendalian tadi. Nah, ketika dikenakan tarif cukai yang meningkat, tadi disampaikan Pak Sis juga akan ada dampak timbulannya, yaitu adanya rokok ilegal yang semakin meningkat untuk produktivitasnya. Itu bisa terjadi di Indonesia karena sekali lagi behavioralnya atau perilaku orang Indonesia itu kan kreatif. Ketika kita lihat barang, ini jadi peluang ya? Betul. Ketika kita bicara satu rokok yang umum biasanya dikonsumsi di pasar, kemudian ada second opinion-nya yang sama-sama dari tembakau, cuma ya so-so lah beda sedikit lah. Tapi itu bisa kita konsumsi. Kenapa tidak untuk mengambil yang harganya lebih kompetitif, artinya terjangkau, kemudian meninggalkan yang produk dengan cukai asli. Itu karena sekali lagi orang Indonesia itu ada pasarnya, pasar menyediakan, konsumen juga membutuhkan. Kita lanjut lagi dengan Pak Jalu setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda, tetaplah bersama kami dalam talk show spesial bersama Disperindak Jateng. Pasti Jaya. Dalam talk show spesial bersama Disperindak Jateng. Pasti Jaya. Sekali lagi kami mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Museum BPK RI Kota Magelang. Mebel 99 terbaik, terjangkau, terpercaya di Magelang, asli homemade. Dan juga jangan lupa untuk install aplikasi GPM Stream agar Anda bisa mudah menyaksikan tayangan kami hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi berbincang dengan Pak Jalu ya. Pak Jalu tadi memang ini menjadi pembicaraan yang cukup menarik, bukan hanya di kalangan akademisi, saya percaya pemerintah dan juga masyarakat yang memang ini terdampak secara langsung gitu, produsen juga. Nah, tadi sempat disinggung oleh penanya juga ya, oleh Gusti mahasiswa dari Jogja, bahwasanya dengan angka kenaikan tarif cukai yang terus menerus seperti itu, apakah Bapak Jalu melihat adanya perubahan perilaku masyarakat mungkin, ataukah mungkin ada dampak signifikan yang bisa dirasakan dari implementasi DBHC-HT ini? Baik, artinya kita bicara dengan adanya kenaikan cukai, siapa yang terdampak? Betul. Tentu kita harus bicara dari banyak stakeholders. Pertama, kalau kita bicara dari sisi produsen, artinya
produsen itu pasti sudah punya yang namanya rantai pasok dari petani, kemudian ke pengepul, dari pengepul ke perusahaan yang menghasilkan rokok resmi. Betul. Kalau itu terjadi, berarti cukai meningkat, artinya konsumsi akan rokok resmi itu mungkin saja bisa berkurang akibat dari harganya semakin naik. Price yang meningkat itu mendorong orang untuk mengurangi konsumsi. Betul. Ketika konsumsi menurun, siapa yang terdampak? Tadi rantai pasoknya adalah dari petani, pengepul atau tengkulak, kemudian ke perusahaan yang menghasilkan rokok dengan cukai resmi. Yes. Itu dari satu sisi produsen saja. Yes. Kemudian kalau kita sisi retailnya dari perusahaan kemudian dijual ke retailernya yang ada di mungkin hingga pelosok desa ada ya. Kan banyak sekarang retailer rokok dari perusahaan-perusahaan besar yang masuk hingga ke ranah desa. Pelaku usaha retail juga akan terdampak karena aktivitas masyarakat mengkonsumsi rokok yang tadinya beli rokok di tempat-tempat yang sudah menjadi basic pembelian rokok legal, beralihlah ke konsumsi rokok ilegal dengan cukai aspal tadi, tapi melalui jalur online shop. Yes. Artinya kalau kita bicara dari satu sisi aktivitas produksi rokok saja, hulu hilirnya itu akan terdampak semua ketika cukai semakin ditingkatkan. Nah, bagaimana mungkin solusi yang bisa ditawarkan mungkin Pak Arief dan juga Pak Sis lebih personal terkait dengan kebijakan. Karena dari tataran akademisi kami memandang win-win solutionnya, tidak mungkin kita bicara produsen semakin diuntungkan, tapi dari satu sisi konsumen dirugikan. Kan nggak mungkin bicara dengan dua hal yang bisa disatukan. Karena sekali lagi kalau kita bicara cukai, ini hal yang selalu menarik karena tidak ada ujungnya, mana telur atau mana ayam duluan. Karena ini akan menjadi selalu berkaitan. Mungkin dari kacamata kami seperti itu. Artinya kita harus benar-benar konsentrasi terhadap rantai pasok dari hulu ke hilirnya. Siapa yang terdampak? Kemudian dari aktivitas itu baru bisa kita menitik atau kita memutuskan berapa nilai persentase yang seharusnya dengan adanya peningkatan tarif cukai itu persentase adanya muncul rokok yang ilegal itu kemungkinan kita bisa proyeksikan dengan adanya peningkatan tarif cukai. Tapi kalau kita tidak bisa mengkalkulasikan itu berarti penambahan atau peningkatan tarif cukai itu hanya memburu satu sisi saja, yaitu penerimaan. Mungkin kacamata kami dari sisi akademisi seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Jalu. Beralih ke Pak Siswanto tadi sedikit menyinggung apa yang disampaikan Pak Jalu di mana semua ini dilakukan bukan berpihak pada satu sisi, tapi ingin memberikan win-win solution atau semuanya meski ini sangat sulit untuk dicapai, betul ya Pak Siswanto. Tapi menurut kacamata Pak Siswanto sendiri, untuk tetap memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak, meskipun itu sulit, dan juga mungkin bisa menjelaskan juga bagaimana pengelolaan dana DBHC-HT tersebut dan juga besarannya. Silahkan Pak Siswanto. Ya, jadi Mas, cukai ini penghasilan negara nomor 3, jadi memberi sumbangan 11% dari penerimaan negara cukai ini. Kemudian ke DBHC-HT ini sebenarnya merupakan irmak dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Pemanfaatnya berdasarkan PMK 215 tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Arief ya, itu di Undang-Undang Nomor 39 itu dibagi menjadi 5 program. Ada program peningkatan kualitas bahan baku, kemudian ada program pembinaan lingkungan sosial, kemudian pembinaan industri, ada sosialisasi kepemimpinan bidang cukai, ada juga pemberantasan barang kena cukai ilegal. Jadi pemanfaatan DBHC-HT ini tidak bisa sembarangan. Jadi memang harus mengikuti aturan itu Undang-Undang Nomor 39 di mana ada 5 program di situ dan dipecah di PMK 215. Di PMK 215 itu dibagi ada juga menjadi kalau ini menjadi 3 bidang. Jadi misalkan Pak Arief yaitu ada bidang kesejahteraan masyarakat, ada bidang penegakan hukum, ada juga bidang kesehatan. Nah, bidang kesejahteraan masyarakat ini porsinya adalah 50% ya. Jadi ini dibagi menjadi 2, ada peningkatan kualitas bahan baku, kemudian ada lagi yaitu untuk yaitu peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial, yaitu dalam bentuk bantuan ya, dalam bentuk bantuan ke
para petani ataupun para buruh-buruh pabrik rokok. Nah, penegakan hukum di sini 10%, sebelumnya sebenarnya tahun sebelumnya 2021 itu malah 25%. Karena pada waktu itu 2021 trennya naik ya rokok ilegal. Jadi yang tadinya 2019 cuman 3%, 2020 naik menjadi 4,86%. Kemudian sehingga 2021 untuk irmak penegakan hukum ini, penegakan hukumnya itu dinaikkan menjadi 25%. Nah, jadi 25% ini tujuan dari pemerintah sebenarnya agar pemerintah daerah juga membantu bea cukai untuk memberantas rokok ilegal melalui kegiatan yaitu sosialisasi ketentuan bidang cukai, baik melalui media massa, media cetak, media elektronik, ini termasuk ini termasuk bagian dari sosialisasi. Kemudian pemberantasan barang kena cukai ilegal itu ada kegiatan pengumpulan informasi. Jadi pengumpulan informasi juga tidak hanya dilakukan oleh bea cukai, tetapi juga dibantu pemerintah daerah. Di sini ada perekonomian, ada satpol pp ya. Kemudian diharapkan dengan DBHCHT ini sebenarnya untuk yang penegakan hukum ya, diharapkan nanti rokok ilegal menurun. Dan rokok ilegal menurun, dan dari 2021 memang kemarin rokok ilegal menurun jadi 3,04% ya. Yang tadinya luar biasa 4,8 ya. Baik, di 2021 menurun sepertinya. Melihat penjelasan dari narasumber hari ini, ada pertanyaan dari audiens. Saya persilahkan untuk pertanyaan dari audiens di segmen ini. Oke, silahkan. Oh iya. Izin perkenalkan diri, nama saya Ilham dari mahasiswa Magelang. Namanya siapa Mas? Mohon maaf. Ilham. Ilham, oke, terima kasih. Bagaimana menurut Bapak, apakah dengan adanya alokasi DBHCHT dapat membantu memulihkan perekonomian masyarakat, terutama pasca pandemi COVID-19? Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ilham, mahasiswa Magelang. Untuk Pak Arief sepertinya, seperti apa Pak Arief? Ini dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19, silahkan. Secara prinsip pasti dana DBHCHT itu bersama-sama. Kita tidak bisa membagi part per part, ya toh. Pasti memberikan dampak positif. Karena apa? Dana DBHCHT yang di provinsi yang seperti disampaikan oleh Pak Sis tadi kan hanya sekitar 800. Padahal kalau kita 800 miliar. Padahal kalau kita bicara tentang kebutuhan pembangunan di Jawa Tengah itu kita bicaranya T. Hampir 26 T. Ya, Pak, ya? Nah, artinya itu kan ini menjadi salah satu bagian pembiayaan. Nah, salah satu bagian pembiayaan. Setelah jeda pariwara kita lanjutkan lagi, boleh? Pemirsa, kita beralih ke segmen berikutnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam talk show spesial bersama Disperindak Jateng. Masih Jaya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show spesial bersama Disperindak Jateng. Tepuk tangan yang meriah. Baik, dalam talk show kali ini di segmen terakhir kita akan melanjutkan lagi pembahasan di mana alokasi dana DBHCHT ini dikaitkan dengan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Silahkan Pak. Jadi begini, karena kalau kita bicara manfaatnya ke masyarakat itu berarti kita bicara whole, keseluruhan ya. Sehingga saya akan coba skopkan pada DBHCHT. Tadi saya di muka sudah bicara bahwa DBHCHT arahnya pada 3 bidang. Bidang kesra, kaitannya pembinaan bahan baku, kaitannya dengan peningkatan keterampilan, kemudian ada bantuan sosialnya, kemudian ada pembinaan industrinya, kesehatan, dan juga penindakan penegakan hukum. Pak Sis tadi sudah bicara secara data bahwa setidaknya di tahun 2020 ke 2021 ini ada penurunan peredaran rokok ilegal. Paling tidak ini sudah menunjukkan ada dampak dari apa yang bidang yang dilakukan kebijakan kaitannya dengan DBHCHT ini ada memberikan dampak. Karena apa? Pada penegakan hukum itu
secara masif kami tempatnya Bea Cukai dan juga OPD yang terkait itu melakukan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi. Disperindak melakukan sosialisasi mulai dari pelajar SMA, kemudian mahasiswa, kemudian sampai tokoh agama, tokoh masyarakat di dalam rangka untuk mencegah atau menanggulangi peredaran rokok ilegal. Sehingga ini perlu penelitian, tetapi setidaknya secara kasat mata bahwa ada penurunan. Plus kemudian ada berita tentang pembentukan KIHT, tentang rokok ilegal yang diilegalkan. Kudus adalah satu contoh daerah yang sudah mengembangkan embrio KIHT. Nah, kemudian kaitannya juga dengan bidang tadi. Misalnya kaitannya bantuan sosial kepada para petani tembakau ataupun, karena kalau kita bicara tentang tembakau ini ada 3 pihak yang terkena. Petani tembakonya, industri di dalamnya ada juga tentang manajemennya, juga ada tentang tenaga kerjanya dan konsumen. Kita di sektor hulunya, tenaga kerjanya kita bantu untuk kaitannya dengan bantuan sosial. Kemudian juga peningkatan keterampilan bagaimana kalau dia dialihkan dari bukan usaha petani tembakau tapi di usaha tani yang lainnya. Ini juga dilakukan oleh Dinas Pertanian. Jadi ini adalah sebenarnya kita melihatnya mungkin tidak pada saat jangka short term gitu, tapi kita lihatnya nanti dalam paling dari middle term atau long term gitu ya. Sehingga apakah betul DPHCHT itu bermanfaat betul. Tetapi setidaknya dalam jangka pendek ini kita bisa melihat peredaran rokok ilegal kita bisa cegah pengembangan biayanya, berkembangnya meskipun tetap masih tinggi kan. Tetapi ini akan terus upaya-upaya kami dengan Pak Sis, teman-teman Bea Cukai ini akan terus kita secara masif kita lakukan. Karena kita sadar bahwa di samping loss di pendapatan kita juga rokok ilegal itu, kalau kita rokok legal itu kan pasti ada kaitannya dengan tart, lapisan nikotin, ada gambar rokok ilegal itu sama sekali rokok yang liar, kaitannya dengan hubungannya dengan kesehatan. Kalau kita bisa mencegah ini berarti hubungannya dengan kesehatan pun akan bisa kita perbaiki kesehatan di masyarakat bagi mereka yang tentunya memanfaatkan rokok ilegal ini. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi rasanya tak cukup ya kalau cuma 1 jam, tapi ini saatnya closing statement. Mungkin kita bisa membahas hal-hal yang belum sempat kita singgung. Pak Arief, Pak Siswanto, dan Pak Jalu bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga penonton yang saat ini menyaksikan secara live di YouTube official kami dan juga GPM Stream. Silahkan Pak Jalu. Oke, baik. Mungkin dari kami, dari kacamata sisi akademisi kami, terkait dengan implementasi DPHCHT ini, terkait dengan bagi hasil cukai tembakau. Sekali lagi, kebermanfaatan, artinya dengan pemerintah menetapkan tarif dan kemudian pemerintah menetapkan peraturan dan lain sebagainya, itu tentu sudah melihat banyak aspek. Nah, jangan sampai ketika kita bicara terkait dengan implementasi dari peraturan yang sudah dibuat, itu ada pihak yang mungkin dirugikan. Karena sekali lagi, terkait dengan tarif yang ditetapkan, adanya peningkatan tarif yang ditetapkan, tadi ada multiplier effect-nya. Dampaknya mungkin terjadi adalah negatif, yaitu munculnya peluang untuk industri rokok dengan ilegal. Tapi sekali lagi, ketika itu ditindak dengan sistem yang hukum yang untuk membuat orang merasa tidak nyaman, sekali lagi menurut kami, hemat kami, itu tidak menjadi salah satu hal yang dikatakan solutif. Tapi dengan adanya pelatihan untuk mendekatkan biaya cukai ke para pelaku yang ibaratnya orang sudah produktif untuk menghasilkan barang, kemudian diarahkan dengan adanya pihak bea cukai yang didekatkan kepada pelaku industri, itu menjadi langkah yang solutif bagi kami, menurut kami, dengan bukan menindak menangkap orang yang sudah menghasilkan rokok ilegal, kemudian itu akan membuat jera, orang akan tidak produktif lagi ketika tindakan itu dilakukan. Tapi sekali lagi, mungkin cara-cara yang solutif tadi harusnya memang dimasyarakatkan secara umum. Baik. Gitu menurut kami. Terima kasih Pak Jalu. Dilanjutkan Pak Siswanto, ada yang ingin disampaikan? Mungkin hal-hal yang belum sempat kita singgung. Terima kasih Mbak. Mungkin kami menyampaikan
ada dua hal di sini, yaitu pertama adalah dampak dari peredaran rokok ilegal ya. Jadi memang rokok ilegal ini selain merugikan negara juga merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri dalam arti seperti ini. Rokok itu untuk kandungan tar dan nikotin itu wajib dilabkan secara berkala. Itu yang legal. Kalau yang tidak legal udah pasti tidak pernah dilabkan, pasti nanti ketahuan ya, pasti nggak pernah dilabkan. Itu pasti tentunya kandungan tar dan nikotin itu tidak diketahui dan itu pasti akan membahayakan si konsumennya. Yang kedua, merugikan negara karena di sini potensi penerima negara kan harus, karena ada rokok ilegal pasti menurun ya. Dalam artian seperti ini, kalau penerimaan cukai di tahun 2021 sekitar 190 triliun dari cukai hasil tembakau, tadi rokok ilegal 3,04%, berarti kan ada loss income di sini sekitar 5,7 triliun ya. Nah, ini kan jumlah yang lumayan besar ya. Nah, jadi mari kita bersama-sama untuk membantu pemerintah, baik itu bea cukai ataupun pemerintah daerah, karena kami itu sebenarnya sama, itu programnya sama, yaitu mengganggu rokok ilegal. Kemudian bagi para pelaku usaha yang masih ilegal, ini ada fasilitas yang diberikan pemerintah, yaitu adanya KIHT ya, kawasan industri hasil tembakau, di mana di situ banyak sekali manfaatnya dan fasilitas yang bisa didapatkan. Bagi para pelaku ini sebenarnya dia itu ilegal karena apa? Sebenarnya kemungkinan satu itu adalah karena dia tidak bisa memenuhi ketentuan untuk mendirikan sebuah pabrik, yaitu luasnya adalah minimal 200 meter persegi lokasinya. Nah, mungkin dipersingkat Pak Siswanto. Jadi karena ada KIHT itu, bagi yang memang belum bisa memenuhi, silakan aja masuk ke KIHT, nanti difasilitasi sama pemerintah daerah, sehingga nantinya bisa legal dan melibatkan banyak fasilitas. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Siswanto. Silakan Pak Arief. 3 hal. Pertama yang ingin saya sampaikan, konsistensi atas peraturan di BHJHT, jangan mudah berubah. Yang kedua, kaitannya penerapan cukai harus memperhatikan juga bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan pendapatan, tetapi dari kapasitas industri rokok yang ada dan juga dari masyarakat. Yang ketiga adalah sinergitas aturan. Tentang KIHT ini masih ada aturan yang berbeda antara yang keluar dari Kemenkeu dan antara yang di Permenperin tentang PP 142 dan Permenperin 40. Sehingga kalau ini bisa disikapi dalam aturan kebijakan ke depan, saya pikir paling tidak di dalam pengendalian rokok ilegal ini bisa lebih terkendali lagi. Saya pikir itu. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Arief, Pak Siswanto dan juga Pak Jalu. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah. Terima kasih sudah berkenan hadir, sampaikan salam untuk keluarga dan hati-hati di jalan. Bapak pemirsa, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Museum BPK RI Kota Magelang, Mebel 99 terbaik, terjangkau, terpercaya di Magelang, asli homemade, dan juga Yayan Arsa Makeup Artist. Pemirsa, kita telah mendengarkan, berdialog dan juga merampai sejumlah strategi, amunisi untuk tetap terbit meski masih terhimpit. Seperti kita tahu, penyaluran dana bagi hasil cukai, hasil tembakau merupakan salah satu perwujudan keberpihakan instrumen regulasi pemerintah terhadap kepedulian untuk kesejahteraan masyarakat. Ini tentu tak mudah, tetapi bukan tak mungkin untuk dijalankan dan juga diwujudkan. Dan pemirsa, marilah bersinergi membangun kehidupan yang lebih bijak dan manusiawi. Saya Putri Rahmadani, inilah talk show spesial bersama Disperindak Jateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.